Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa zahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannif radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid daraini amin. Rukun yang kedua. Jadi pada hari ini kita kembali meneruskan pembacaan kitab Sabilal Muhtadin yang pada hari ini berada di juz 1 halaman 66, yaitu rukun yang kedua daripada berwudu. Rukun yang kedua daripada segala rukun wudu itu membasuh muka dengan ijma'. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Dari ayat inilah kemudian ulama secara ijma' memutuskan, berkesimpulan bahwa rukun daripada wudu itu setelah niat adalah membasuh muka. Artinya, hai segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala dan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila berkehendak kamu berdiri kepada sembahyang, maka basuh oleh kamu akan muka kamu. Bermula murad daripada membasuh muka yaitu terbasuh jua, maka memadailah terbasuh mukanya dengan PL dirinya atau dengan PL orang lain, dan jikalau dengan tiada izinnya sekalipun. Jadi kalau rukun yang pertama semalam yaitu niat, dan niat itu mesti bersengaja. Kalau rukun yang kedua ini membasuh muka, dan membasuh muka ini meskipun dengan perbuatannya ataupun dengan perbuatan orang lain maka sahaya. Atau dengan sebab gugur ia ke dalam sungai, sekalipun dengan gugur ke dalam sungai misalnya, maka terbasuh mukanya setelah berniat. Atau langsung berniat inya ketika tergugur ke sungai, itu seperti mana cerita sebelumnya. Semalam dikisahkan sudah, jika ada orang terbasuh ke sungai, terdorong, tercebur atau bagaimanapun, lalu inya berniat, maka sah niatnya dan wudunya. Maka terbasuhlah mukanya itu pun dengan syarat jika ingat ia akan niat pada kedua masalah itu, dan seperti demikian itulah anggota yang lain daripada muka. Jadi kalaunya walaupun bukan dia sendiri yang membasuh mukanya, yang penting basah, dan basahnya itu dengan air yang suci mensucikan,
Misalnya dengan terceburnya ke sungai, tetapi ketika tercebur itu disertainya niat wudu, yaitu membasuh muka, maka sahlah wudunya. Adapun anggotanya yang terbasuh dengan PL dirinya seperti dihujankan akan tangannya kepada air hujan dengan kasat membasuh dia, atau dijalankannya kakinya ke dalam air dengan kasat membasuh dia, maka tiadalah disyaratkan baginya ingat akan niat pada ketika itu, hanya terangkat hadasnya dengan semata-mata kasat membasuh dia. Kalau inya dibasuh orang lain atau kada sengaja terbasuh, inya wajib ketika terbasuh itu menyertakan niat. Niat apa? Niat basuhannya itu. Misalnya ketika mukanya tersimbur oleh hujan. Nah, maka ketika mukanya itu tersimbur oleh hujan, ketika itu pula inya wajib berniat membasuh muka dalam rangka berwudu, atau niat wudu saja, aku berwudu karena Allah Ta'ala, maka sah niatnya. Tapi kalau misalnya ketika terbasuh bagian anggotanya itu, entah mukanya entah kakinya, tapi tidak ada niat ketika terbasuh itu, artinya bukan PL dirinya, bukan perbuatan inya kada sengaja membasuh itu, mungkin disimbur orang, mungkin terjatuh, mungkin kehujanan, kada ada niatnya untuk membasuh muka atau untuk membasuh tangan dalam rangka berwudu, maka kada sah. Terkecuali misalnya inya dengan perbuatannya sendiri, misalnya dengan berwudu beristilah di ledeng, misalnya dibasuhnya mukanya, itu cukup inya membasuh, ketika membasuh muka itu niat wudu, kemudian inya membasuh tangan walaupun kadang niat membasuh tangan itu untuk wudu, maka itu sudah sah. Kenapa? Sebabnya karena itu dengan perbuatannya itu berarti di dalam dirinya ada kasat, ada kehendak itu sengaja inya lakukan untuk berwudu, walaupun kada berniat inya bawa basuhan yang dibasuhkannya ke tangan, yang dibasuhkannya ke muka itu untuk berwudu, maka itu sudah sah wudunya. Yang penting niat wudunya yang penting. Nah, ini perlu dibedakan. Kalau orang itu, sekali lagi inilah, kalau orang itu tercebur atau terbasuh atau tersimbur atau kehujanan bagian anggota wudunya yang manapun, misalnya kita contohkan muka, maka dia wajib berniat untuk membasuh muka itu dalam rangka berwudu. Kalau kada kayak itu, maka wudunya kada sah. Tapi ketika dia membasuh sendiri mukanya itu, dia cukup berniat wudu saja, walaupun dia tidak berniat membasuh muka untuk wudu. Nih, perlu dibedakan nih. Dia cukup berniat dengan niat wudu saja, sahaja aku berniat wudu karena Allah Ta'ala, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, misalnya dalam hatinya, maka sahlah wudunya. Bermula yang dinamai basuh di sini, dan sekalian barang yang wajib membasuh dia, yaitu mengalirkan air pada anggota. Yang dimaksud basuh di sini adalah membasahi anggota wudu. Apa itu anggota wudu? Misalnya disebutkan membasuh muka, ya maksudnya membasuh atau membasahi muka. Yang muka itu adalah salah satu anggota wudu. Adapun menyentuhkan air pada anggota dengan tiada mengalir, maka yaitu tiada memadai dengan muwafaqah sekalian ulama, karena tiada ia dinamai basuh berselahan menyalamkan anggotanya ke dalam air, maka yaitu dinamai basuh. Nah, jadi kalau sekedar kita sentuhkan aja air ke muka kita sentuhkan air ke muka kita,
walaupun basah, tanpa kita alirkan air ke situ, maka itu bukan basuhan. Kada sah wudunya kalau hanya sekedar menyentuhkan airnya. Mesti air itu dialirkannya di mukanya, dari ujung sini misalnya, lalu dipindahnya ke sini pakai tangan, atau diselamkannya sekali ke dalam air, maka itu disebut membasuh. Kalau menyentuh air pada anggota dengan tiada mengalir, maka yaitu tiada memadai dengan muwafaqah sekalian ulama. Dan jikalau dijadikan bagi seseorang dua muka, nah ini satu masalah di dalam membasuh muka. Dan jikalau dijadikan bagi seseorang dua muka, jika ada orang itu punya dua muka misalnya, yang ini jarang benar. Jadi kalaunya kita kada ada dua muka, ini sebetulnya kada penting bagi kita, tapi ya sebagai ilmu kita teruskan membaca. Dan jikalau dijadikan bagi seseorang dua muka, niscaya wajiblah atasnya membasuh keduanya. Nangka itu juga kena amunnya orang bisi dua tangan atau empat tangan, wajib dibasuh keempatnya. Dan jika ada salah satu daripada keduanya itu zaidah sekalipun, itu pun jika ada keduanya itu berhadap kepada pihak hadapan, amunnya mukanya itu berada di pihak kehadapan berdua. Ada dua muka misalnya kehadapan berdua, itu wajib dibasuh. Adapun jika ada yang salah satu daripada keduanya itu berhadapan ke belakang, maka tiada wajib atasnya melainkan membasuh mukanya yang berhadapan kepada pihak hadapan juga. Bersalahan jika dijadikan muka seorang dua kepala, maka tiada wajib menyapu keduanya, hanya memadai menyapu salah satu daripada keduanya. Inilah hasil yang tersebut di dalam Nihayah, maksudnya Nihayatul Muhtaj Imam Ar-Ramli. Jadi Imam Ramli ada kitab bernama Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj Imam An-Nawawi. Di dalam situ di sini disebutkan amunnya ada orang dua muka, mukanya itu kehadapan pada dua, tapi kepalanya satu aja, maka wajib dibasuhnya kada duanya. Tapi amunnya misalnya dua muka, lalu muka yang satunya arah ke belakang, maka inya wajib membasuh yang arah ke muka aja, yang arah ke belakang kada. Atau misalnya inya bisi muka dua, tapi kepalanya dua juga. Nah ini semalam ada orang bertakun tentang orang yang kembar siam. Dua misalnya bisi gulu, bisi kepala dua, ya tentu dua juga mukanya. Yang mana yang dibasuhnya? Salah satu aja, kada usah ada duanya. Mukanya nih salah satu aja. Adapun jika ada yang salah satu daripada keduanya itu berhadap ke belakang, maka tiada wajib atasnya melainkan membasuh mukanya yang berhadap kepada pihak hadapan juga. Bersalahan jika dijadikan bagi seorang dua kepala, maka tiada wajib menyapu keduanya, hanya memadai menyapu salah satu daripada keduanya. Inilah hasil yang tersebut di dalam Nihayah. Adapun jika muka yang wajib membasuh dia, maka yaitu pada bujurnya yang antara tempat tumbuh rambut kepala pada ghalib dan antara di bawah kesudahan dagu dan kesudahan dua rahang, dan pada lintangnya barang yang antara dua telinga. Nah, jadi ini mulai sini ini menceritakan tentang batasan-batasan yang disebut muka yang wajib dibasuh.
muka yang mana yang wajib dibasuh. Nah, batasnya nang mana garang nang disebut muka. Nah, muka yang disebut muka yang wajib dibasuh itu adalah yang kebiasaan tumbuh rambut di bagian sini, di atas kepala sini, di mana bagian tumbuh rambut biasanya, mulai situ dibasuhnya sampai ke kemana, ke bawah, ke bawah sini, ke bawah 2 rahang sini, kesudahan 2 rahang, artinya ujung rahang. Ini rahang, ini rahang. Nah, ini ujungnya. Nah, sampai sini. Nah, kemudian lintangnya, maksudnya lebarnya melintang dari ujung telinga sini sampai ujung telinga sini. Nah, ini seberataan muka namanya. Nya ada orang nak ada paham, dikiranya asal muka aja. Tak membasuh, nang ini jadi basuhnya nang ini kada tak umpat. Nah, ini di sebagian sini kada tak umpat, kada sah. Makanya perlu diketahui nang mana nang wajib dibasuh. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, termasuk yang ini. Nah, semuanya wajib dibasuh. Makanya kalau kita berwudu, mesti tangan gini kita mainkan, kita mainakan ke sini. Nah, ini ujung ini kita mainkan. Nah, ambil banyu, mainkan. Nah, kelihatan sampai sini. Jadinya kita yakinkan, kita pastikan semuanya terbasuh yang diyakinkan dengan gerakan tangan kita tadi, yang ujung-ujungnya tadi itu menyentuh bagian-bagian yang wajib dibasuh. Maka diketahui daripada had yang demikian itu, maka diketahui daripada had, artinya batasan-batasan yang demikian itu, bahwasanya kesudahan dagu dan kesudahan rahang itu daripada muka jua. Sudah kita tahu ya Siden, bahwa ujung dagu di sini, bawah sini, dan rahang ini, kedua rahang ini, itu bagian daripada muka. Dan demikian lagi 2 pelipis dan tempat gumam, yaitu tempat rambut yang tumbuh pada dahi, maka yaitu daripada muka jua. Karena tumbuh rambut pada dahi itu menyalahi yang galib pada adat. Jadi misalnya ada di sini inya, nah di sini di dahi sini, nah tumbuh rambut, nah itu wajib dibasuh. Kenapa sebabnya? Karena ini masih disebut muka. Karena tumbuh rambut di sini, ini kada biasa di sini. Ini bulu nang apakah ada orang berbulu di situ? Tetap wajib dibasuh. Dan inya masuk pada anggota wudu. Mukanya wajib dibasuh, tumbuh rambutnya tuh pun wajib dibasuh. Bulunya tuh wajib juga dibasuh karena ini bagian daripada anggota muka. Nah, jadi yang disebut muka itu adalah yang kebiasaan tumbuh rambut. Di sini kebiasaan tumbuh rambut. Kalau di sini kebiasaan tumbuh rambut, maka walaupun ada rambut lain di sini, rambut lain yang di sini wajib dibasuh juga. Dan wajib membasuh sekalian kulit muka yang zahir hingga tempat yang terpotong pada hidung, karena bahwasanya jadi zahir ia sebab terpotong. Jadi zahir ia sebab terpotong, bersalahan batin hidung. Jadi bagian anggota muka tadi semuanya wajib terkena air, terkecuali nang tak dalam. Misalnya lubang hidung kada wajib terbasuh karena inya bagian batin, bagian dalam, bukan bagian zahir. Yang bagian zahir itu yang tampak aja. Jadi hidung kada usah dikucik-kucik, muntung pang kada usah dikucik-kucik, karena
yang wajib dibasuh itu hanya bagian yang tampak aja. Nah, bagian yang tampak itu misalnya ada hidung terputus. Hidung putus. Nah, sisa hidung nang terputus tuh nampak jadinya. Misalnya, nah hidung terputus ini. Riwang hidungnya. Lalu lubang hidung ini kelihatan. Nah, nang nampak itu ya wajib dibasuh. Nang nampak itu wajib dibasuh. Yang kada nampak misalnya hidungnya sempurna aja, kada usah dikucik-kucik. Karena inya bagian batin. Dan batin mata kada perlu juga. Maka tiada wajib membasuh dia. Bagian dalam mata toh. Kalau bang misalnya imbah bodoh keluarkan biji matanya lalu dibasuh, kada perlu. Karena bagian mata itu kada wajib dibasuh. Bagian dalamnya toh. Dan jikalau jadi zahir ia sebab terpotong hidung dan bibir dan kelopak mata sekalipun. Sekalipun misalnya jadi zahir bagian dalam tadi, dalam hidung tadi, jadi zahir artinya kelihatan terpotong, maka lubang hidung kelihatan. Maka lubang hidung itu kada termasuk yang wajib dibasuh karena inya bagian dalam walaupun terpotong. Jadi yang tadi sebelumnya disebutkan, yang disebut zahir itu adalah misalnya hidungnya terpotong di sini, kada sampai lubang hidung. Nah, yang terpotong itu wajib dibasuh. Tapi kalau nya terpotong misalnya lalu kelihatan lubang hidung itu kada wajib dibasuh. Kenapa sebabnya? Karena lubang hidung itu sebenarnya bagian dalam, cuma gara-gara terpotong aja sehingga nya kelihatan. Tapi ngalih juga malingkau nang itu. Tetap baik kita tabasuh juga. Cuma ini kisahnya aja supaya kita tahu mana nang wajib, mana nang kada wajib. Kayak itu juga mata. Misalnya matanya tapacul, biji matanya tapacul. Wajibkah kita memasukkan banyu ke sisa lubang yang bekas tapacul mata tadi? Kada wajib. Karena inya bagian dalam. Atau misalnya bibir tapotong kelihatan rungkang misalnya muntongnya toh. Apakah wajib nang di dalam rungkangannya tadi toh? Kan bibir rungkang berarti muntong kelihatan. Wajibkah rungkangannya itu tadi muntong nang kelihatan tadi toh? Kita basuh kada wajib. Karena inya bagian dalam, bukan bagian muka. Bukan bagian zahir, bukan bagian yang tampak. Dan tiada sunat membasuh batin mata. Mata nang batin lain mata batin. Mata nang di dalam, mata dalam kada sunat dibasuh. Mata nang dalam itu apa? Biji mata tuh maksudnya. Bukan yang wajib dibasuh dan kada sunat juga basuhnya. Kalau pang misalnya buka mata kayak ini basuh biji matanya tuh kada perlu. Sunat kada, wajib kada. Dan kata setengahnya makruh. Bahkan makruh. Membasuh biji mata tuh makruh dalam berwudu. Kenapa sebabnya? Dan kata setengah ulama maksudnya makruh membasuh dia karena memberi mudarat kena buta mata. Apalagi sarana dipacul misalnya buta mata kena. Walaupun kada buta juga habang mata sakit, kada usah dibasuh. Jadi nang wajib dibasuh itu kalau pak matanya aja, dagingnya nih jenah, kada usah dibilak kayak itu lalu dibasuh biji matanya. Wajib kada, sunat pun kada juga. Bahkan hukumnya makruh karena akan memudaratkan. Dan wajib membasuh pohon kedua mata dengan tiada khilaf. Pohon kedua mata itu apa maksudnya? Kelopak mata tadi. Hingga jikalau ada atasnya daki
seperti tahi mata. Oh, yang di sini nah, pohon mata berarti yang di ujung mata situ. Sini nah. Wajib dibasuh. Lalu misalnya ada tahi mata di situ yang menegakkan sampai air kepadanya, niscaya wajiblah atasnya menghilangkan dia dan membasuh barang yang di bawahnya. Ini ada tahi mata, jangan kada dibasuh dulu. Basuh dulu tahi matanya, buangi dulu tahi matanya, hanya dibasuh. Jangan betahi mataan itu lalu berwudu misalnya, kada sah wudunya. Kenapa? Sebabnya karena bagian yang wajib dibasuh yaitu di bawah ujung mata itu tadi itu bagian daripada anggota wudu yang wajib dibasuh, bagian daripada muka. Itu misalnya terhalang oleh tahi mata. Nah, maka kalau terhalang oleh tahi mata berarti kada basah. Punya kada basah berarti kada sah wudunya. Oleh sebab itu, sebelum berwudu buangi dulu tahi mata. Hanyar berwudu. Amunnya tahunya pang misalnya lah, tahunya sesudah kita berwudu lalu ada tahi mata. Tahunya sesudah kita berwudu. Nah, ini kita pastikan dulu tahi mata ini keluarnya sebelum berwudu kah, sesudah berwudu kah. Amunnya sebelum berwudu, wajib mengulang wudunya tuh karena kada sah. Dari membasuh muka mengulangnya kada kawan nang muka aja lalu kada meneruskan. Ini kan wudu tuh wajib tertib. Lalu sudah tuntong misalnya baca ramin ada tahi mata, lalu dibasuhnya mukanya aja ampih, kada kawa kada sah. Kenapa? Sebabnya ini kada tertib. Wudu tuh wajib tertib. Jadi amunnya memang mukanya itu ada bagian yang kada terbasuh, ulang. Berniat basuh muka, basuh tangan, basuh sebagian atau usap kepala, telinga, dan kemudian terakhir kaki dari awal tuh. Nah, tapi kalau misalnya diyakininya tahi matanya tuh hanya raja keluarnya, bisa nang kayak itu orang bangun guring tuh. Sudah disapu-sapu di sini, kan ada tahi mata, baudu makanya sapu dulu supaya kita yakin bahwa tahi mata itu sudah kada ada lagi. Lalu kita berudu. Setelah berudu ternyata baca ramin ada. Nah, kita yakin bahwa adanya itu setelah berudu. Karenanya bisa kayak itu. Imbah berwudu ternyata ada tahi mata yang keluar berdudi. Dan wajib membasuh bulu yang tumbuh pada muka. Nah, dan wajib membasuh bulu yang tumbuh pada muka. Yang tiada keluar ia daripada had muka. Had itu artinya batasan muka. Batasan muka tadi sudah disebutkan. Dari ujung sini kebiasaan tumbuh rambut sampai bawah dagu. Dari telinga sebelah sini sampai telinga sebelah sini. Nah, ini batasan muka. Lalu di sini-sini di bagian manapun tumbuh bulu. Bulu nang apakah ngarannya? Tahi lalat ditumbuhi bulu misalnya. Bibir, di atas bibir ditumbuhi bulu misalnya sesingot ngarannya. Di dahi ditumbuhi bulu, alis ada bulunya, bulu mata ada bulunya. Ini seberataan bulu-bulu yang tumbuh di sini. Entah inya itu disebabkan oleh kebiasaan memang tumbuh ataupun nang kada biasa tumbuh tapi tumbuh di wadahinya. Nah, itu semuaan wajib dibasuhnya karena itu bagian daripada anggota wudunya, itu bagian daripada mukanya. Maka misalnya ada orang nang bersambung bulu mata, lalu di bulu matanya itu diandakinya lem, maka itu kada sah wudunya. Kenapa? Sebabnya karena bulu mata itu termasuk yang wajib dibasuh, lalu ditempelinya lem untuk menyambung bulu mata, maka kada sahlah wudunya. Seandainya sah saja pun hukumnya haram. Tapi ini pertama hukum menyambung bulu mata itu haram, yang kedua kada sah wudunya. Mandi wajibnya kada sah juga. Kenapa? Sebabnya karena ada lem di situ.
Inya guru ajar, inya lemnya tuh menempel di bulu matanya aja, kulitnya kada belem, inya ke sampai aja air ke kulit, bukan kulit aja nang wajib dibasuh tuh bukan kulit aja, bulu-buluan yang ada di situ pun wajib takana banyu. Jadi punya ada lem, ya kada sah wudunya. Makanya kada usahin basuh sambung bulu mata, nang alami aja pemberian Tuhan. Pertama haram, kedua wudu kada sah. Nya wudu kada sah ya sembahyang kada sah, sia-sia sembahyang. Sampai mana tadi? Daripada batas had muka seperti bulu mata dan bulu kaning dan bulu pipi dan kumis dan misi. Misi ini apa? Ini nemis apa nih? Neng ini nah di bawah bibir. Dan bulu pelipis nang mana? Di sini misalnya. Pada sekalian zahirnya dan batinnya. Dan jika ada ia tebal sekalipunnya tebal, karena tebal yang demikian itu nadir jua, maka dihubungkan ia dengan yang ghalib. Karena tebal itu kada biasa orang tebal tuh misalnya bulu mata tebal benar, sekalipun tebal wajib dibasuh. Karena kada biasa juga orang tuh tabal nang itu, karena kada terbiasa maka dimasukkanlah kepada yang kebiasaan orang. Kebiasaannya inya itu tipis saja, maka tetap wajib dibasuh. Dan demikian lagi wajib membasuh janggut dan tali tudung perempuan. Wajib membasuh janggut dan tali tudung perempuan, karena janggut ini bagian daripada muka. Nah di bagian sini, ini bagian daripada muka. Tumbuh di situ bulu ngarannya janggut, wajib dibasuh. Dan tali tudung perempuan, apa itu tali tudung? Tali tudung perempuan dan khunsa zahirnya dan batinnya. Dan jika ada ia tebal sekalipun, karena adanya dan tebalnya pada perempuan dan khunsa itu nadir. Pokoknya munnya ada tumbuh bulu dimanapun di bagian muka itu wajib dibasuh sekalipun inya tebal. Dan lagi disunatkan bagi perempuan yang berjanggut itu mencabut atau mencukur janggutnya, karena janggut pada perempuan jadi kecelaan. Janggut bagi perempuan itu aib. Sunat hukumnya dilarap atau dicabut. Amunnya lelakian sunat dibiarakan janggut tak. Kalau babinian sunat dicabut. Kenapa sebabnya? Babinian kada biasa berjanggut. Amunnya dibiarakannya aja pak, nah makruh berarti. Karena babinian itu kada mesti berjanggut. Amunnya tumbuh berarti itu sesuatu nang aib, walaupun itu ciptaan Allah Ta'ala juga. Adapun janggut laki-laki dan tali tudungnya, maka baginya tafsil. Jika ada ia jarang, yaitu yang kelihatan pada selangnya kulit, yang kelihatan pada selangnya kulit, seling-selingnya kulit maksudnya, yang tempatnya tumbuh tatkala di dalam majlis berkata-kata, maka wajiblah membasuh dia. Pada zahirnya dan batinnya. Dan jika ada ia tebal, maka wajib membasuh zahirnya juga. Nah, munnya janggut bagi laki-laki nek, janggut laki-laki tenah wajib dibasuh. Tapi amunnya tebal kada wajib inya dibasuh semuanya. Hanya bagian zahirnya aja. Nya tabal benar. Apel misalnya janggut,
kada wajib inya membasuh bagian dalamnya, cukup inya membasuh bagian luarnya aja, tiada batinnya. Dan jika ada setengah janggut dan tali tudung itu tebal dan setengahnya jarang, maka ditilik. Jika ada ia berbeza, maka tiap-tiap daripada keduanya masing-masing dengan hukumnya. Dan jika tiada ia berbeza, maka wajiblah membasuh sekaliannya, karena mengambil ihtiyat jua. Jadi misalnya ada yang tebal, ada yang tipis. Nang mana? Nang dipakai, apakah dibasuh zahirnya aja nang kaya nang tebal tadi, ataukah dibasuh seluruhnya? Wajib. Apakah wajib seluruhnya atau bagian zahirnya aja? Bagian yang nampak aja, kada usah sampai ke bawah-bawah sana, janggut tadi. Maka inya berdasarkan kepada munnya tabal basuh bagian zahirnya aja nang wajib, amunnya tipis basuh seluruhnya. Lamunnya ragu-ragu pang, misalnya kada duanya tuh rasa tabal rasa kada, ya sudah basuh seluruhnya, mengambil ihtiyat, kada usah nang bagian zahirnya aja. Adapun sekalian bulu muka yang keluar ia daripada had muka, maka yaitu seperti hukum janggut jua. Ada bulu muka tapi tumbuhnya di luar daripada muka, daripada batasan-batasan muka, maka inya yang wajib dibasuh itu hanya bagian zahirnya aja, yang takana aja. Maka jika ada ia tebal, wajib membasuh zahirnya, tiada batinnya. Dan jika ada ia jarang, maka wajib membasuh zahirnya dan batinnya. Amunnya jarang juga, wajib dibasuh seluruhnya. Bulu muka nang keluar daripada batas muka, inya tumbuh di muka, tumbuhnya di muka tapi panjang. Misalnya bulu hidung itu kan tumbuh di bagian muka, bulu hidung tuh tak keluar, bulu hidungnya tuh sampai melebihi janggut, artinya sampai kepada melebihi batasan muka. Nih batasan muka sini, tak keluar sampai sini, sampai dada bulu hidung misalnya. Nang mana nang wajib dibasuh? Nang wajib dibasuh itu lamunnya tipis, wajib dibasuh dari pangkal bulu hidung sini sampai habis, wajib dibasuh. Tapi amunnya amunnya tabal, misalnya bulu hidungnya tabal benar, nang wajib dibasuh itu hanya bagian nang zahir, nang nampaknya aja. Atau misalnya tahi lalat tabal benar, habis itu melebihi daripada batasan muka, uraiannya tumbuhnya di muka, tapi karena kepanjangan melebihi batasan muka, yang wajib dibasuh nang mana? Amunnya tebal basuh, amunnya tipis basuh seluruhnya, amunnya tebal hanya yang zahirnya aja yang dibasuh. Dan demikian lagi wajib membasuh daging yang tumbuh pada muka, dan jika ada ia panjang hingga keluar daripada batas muka sekalipun, had muka lah batas anunya bacaannya, sekalipun inya keluar daripada batas muka sekalipun. Jadi misalnya ada daging tumbuh, daging nang apa kada paham juga, bisul misalnya tumbuh di muka, wajib dibasuh itu. Atau tumor kah misalnya, atau apakah, pokoknya ada daging tumbuh sini, apakah penyakit kah, apakah biasanya tumbuh sini misalnya, wajib dibasuh walaupun dagingnya itu tak keluar daripada batas muka, tapi tumbuh di muka, tumbuh di hidung sini daging berpanjang misalnya hidungnya sampai melebihi dagu sini panjangnya, wajib dibasuh seluruhnya karena itu bagian daripada muka, wajib dibasuh. Bermula
bermula murad daripada bulu yang keluar daripada had muka di sini, yaitu yang keluar ia daripada hadnya dengan dihela kepada pihak turunnya. Nah itu maksudnya. Maka yaitu dikiaskan atas rambut yang keluar ia daripada had kepala yang lagi akan datang kenyataannya. Kena Yazidin di waktu membasuh sebagian kepala itu kena adakan rukun wudu, menyekat atau menyapu sebagian kepala. Nah rambut kepala, menyapu rambut kepala itu ada batasannya. Rambut kepala tuh nang mana nang dimaksud, yaitu rambut nang tiba di kepala. Kalau rambutnya itu melebihi daripada kepala, misalnya taka bahu, maka misalnya kita usap nang di bahu tuh aja kada sah, karena itu lain kepala, walaupun tumbuhnya di kepala. Ini tumbuh di kepala, panjang menjuntai sampai ke bahu, lalu inya beudu diusapnya nang tajuntai di bahu itu kada sah. Sama nang kayak ini juga, orang di muka ini tumbuh rambut, lalu tajuntai lebih daripada muka sampai ke dada, sampai ke mana misalnya. Nah nang wajib dibasuh itu hanya bagian-bagian yang takana batasan muka. Itu kalaunya tebal, tapi kalaunya tipis basuh ya semuanya untuk ihtiyat. Kayak itu gesanya. Nang kayak itu juga daging nang berlebihan tadi. Amunnya daging nang berlebihan itu misalnya tak keluar daripada batasan, nah itu wajib seluruhnya dibasuh untuk ihtiyat. Kalau pang misalnya imbahnya hidung tadi kepanjangan atau bibir panjang, bibir ini menyalahi adat. Cuma misalnya ada nih contoh aja, atau daging manakah, wah menjuntai sampai ke bahu sini, wajiblah dibasuh. Wajib dibasuh karena ihtiyat. Kada perlu, jangan nang bagian nang takana sini aja, karena inya daging lain bulu. Kalau bulu tuh tambahan. Kalaunya bulu itu mari bahasanya kalau keluar daripada batas muka kada wajib dibasuh seluruhnya. Dibasuh seluruhnya itu tadi karena ihtiyat aja. Kalau daging bang, daging muka tadi itu lain tambahan, inya memang tumbuh di muka daging, maka wajib dibasuh seluruhnya. Dan muhtamil pula bahwa murad daripada yang keluar daripada had muka itu yaitu yang keluar ia daripada lingkaran bentar muka, bentur muka, sebab panjangnya atas menyalahi yang galib. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam Tuhfatul Muhtaj. Jadi Jersidin diihtimalkan pulang, artinya dimasukkan pulang nih kisahnya. Jika misalnya orang itu kalebaran, daripada yang keluar daripada had muka, yaitu keluar ia daripada lingkaran bentur muka, sebab panjangnya atas menyalahi yang galib. Demikianlah hasil yang disebut di dalam Tuhfa. Dan sunat tatkala membasuh muka memulai daripada pihak muka yang di atas, dimulai daripada muka yang di atas. Sunat hukumnya. Amunnya dari samping sini pang membasuh muka, ajar membasuh muka tak no kayak itu hanya ke atas itu bolehlah, boleh aja, cuma kada sunat. Arti kada sunat tuh ya makruh, menyalahi sunat. Jadi dimulainya dari atas. Dan lagi sunat membasuh dia dengan dua belah tangan. Membasuhnya dua belah tangan, jangan sebelah aja. Kecuali sebelahnya mengikuti selang misalnya, itu ada hajat. Setiap hukum makruh kalau ada hajat kada makruh lagi. Jadi dua belah. Amunnya nang bagusnya tuh dua belah tangan.
karena mengikut bagi fi'il Nabi, karena mengikut kepada perbuatan Nabi. Nabi kayak itu wudu dua belah tangan. Maka jika dimulainya membasuh mukanya daripada pihak yang lain, atau dibasuhnya akan dia dengan sebelah tangan juga, maka yaitu memadai juga, tetapi adalah ia menyalahi sunnah. Jadi yang punya keadaan kayak itu membasuhnya, misalnya membasuhnya mulai samping tadi, itu sah, tapi kada sunnah. Mulai sini misalnya basuh muka kada sunnah, tapi sah aja, karena ini membasuh muka juga ngarannya. Atau misalnya membasuh muka dengan satu tangan aja tanpa ada hajat, sah aja juga, cuma itu kada sunnah. Sunnahnya dengan dua tangan, kecuali tadi ada hajat. Hajatnya apa? Sebelahnya mengikuti selang, atau sebelahnya mengikuti gayung, kada kawa tuh kita tuh dua belah tangan kada kawa, karena sebelahnya menyimbur pakai gayung atau menyimbur pakai selang, sebelah aja makruh lah, kada makruh kalau nak itu karena ada hajat. Seandainya inya kada ada hajat, misalnya banyunya mengalir surangan aja atau di sungai, dicibuknya dengan tangan sebelah, lalu wudunya dengan sebelah tangan untuk membasuh muka, sah aja wudunya, akan tetapi itu kada sunnah. Artinya kada sunnah itu iya makruh. Rukun yang ketiga daripada segala rukun wudu, membasuh kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan kita selalu diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui dalam hukum-hukum agama. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.